Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofia Tujana dengan NIM 211101040025. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan model pengelolaan kelas. Disimak ya teman-teman. Baik, yang pertama ini ada pengertian pengelolaan kelas di sekolah dasar. Menurut Syaiful Bafri Jama, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi kelas belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadi proses interaksi edukatif. Selanjutnya itu ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu pendekatan resep. Pendekatan resep ini atau biasa disebut dengan cookbook, ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi dalam kelas. Yang kedua itu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu apabila tidak bisa dipecahkan atau tidak bisa dicegah. Yang ketiga ini ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari kurang baik menjadi baik. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan kelas di sekolah dasar. Yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengkontrol tingkah laku peserta didik. Yang kedua ini ada pendekatan ancaman. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Yang terakhir ini ada pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membentuk peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru di sini mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Nah, kita masih membahas tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas di sekolah dasar. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif di dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik dan positif antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Yang terakhir ini ada pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis atau eclectic approach ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas itu ialah model-model pengelolaan kelas di sekolah dasar. Yang pertama ini ada model humanistik. Pada model ini, intervensi pembelajar sangat dikurangi, bahkan lebih menitik beratkan pada partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas, sistem subversif, dan pengembangan internal individu pembelajar. Yang kedua ini ada model behavioristik. Nah, hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa perilaku menyimpang merupakan hasil dari kegagalan untuk mempelajari perilaku yang diinginkan. Model ini menganjurkan adanya atau diberlakukannya konsekuensi perilaku dalam usaha meminimalisasi masalah di kelas, di samping menggunakan perilaku-perilaku tersebut untuk mengoreksi jika perilaku menyimpang tersebut diulang atau terjadi kembali. Nah, model selanjutnya ialah ada model demokratis.
Quinen dan Drexis model demokrasi juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual pembelajar dan bahkan menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Pada model ini, para pembelajar diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembalian keputusan pengelolaan kelas mereka. Yang terakhir ini ada model konstruktivis. Model ini merupakan terjemahan dari konsep De Porter, yaitu mengoreksitas lingkungan yang mendukung sebagai pancaran dari aliran konstruktif. Tentu model ini lebih berpihak pada pendekatan pembelajaran student contractors, seperti pada model humanistik dan model demokratik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.